Salam pramuka. Cocok belum? Cocok belum jadi anak pramuka nih? Aduh, udah lama banget tidak menjadi anak pramuka. Oke, seperti di judul, aku hari ini mau cerita tentang pengalaman aku menjadi seorang pramuka. Yang sangat harapan bangsa sekali di masa itu. Sekarang mungkin bukan harapan bangsa lagi dah, nggak tahu lah, beban bangsa mungkin, seperti itu. Jadi dulu tahun 2004, jadi aku pengen cerita tentang sebuah kegiatan kepramukaan yang pernah aku ikutin, dan yang judulnya adalah pengembaraan Desember tradisional, atau yang namanya disingkatannya adalah PDT, di tahun 2004. Jadi berapa tahun yang lalu ya, gila. Wah, udah lama banget dah, nggak ngerti dah berapa tahun. Pokoknya PDT 2004 waktu itu adalah sebuah event tahunan yang diikuti oleh SMA di Jogja waktu itu, karena kayaknya semuanya SMA deh. Nggak tahu kalau ada yang kuliahan, aku nggak tahu ya. Tapi kalau seingatku sih semuanya SMA di Jogja itu ada diwajibkan atau enggak, aku lupa. Pokoknya diusahakan mereka ikut gitu. Jadi setiap sekolah itu mengirim 2 peleton gitu, kayak dua grup gitu ya. 4 grup kalau tempatku dulu. Jadi ada 2 grup cowok, 2 grup cewek gitu ya. Terus tugasnya adalah mengembara kemana bos. Jadi tahun 2004 itu PDT-nya mengambil tema jalur serangan umum 1 Maret gitu ya. Jadi kalau tahun-tahun yang sebelumnya atau sesudahnya, kalau nggak salah tuh banyak banget tema perjalanan, kayak susur rute gerilya Diponegoro, atau susur rute gerilya Jenderal Sudirman, atau mungkin tentang apa gitu, jalur pos atau jalur pers, gimana macam sih. Tapi pada saat aku 2004 itu, yang sudah tidak ada sama sekali ini ya, foto-fotonya nggak ada banget. Tak cari di Google kok nggak ada sama sekali dokumentasinya. 2004 itu mengambil tema serangan umum 1 Maret gitu. Dan mengapa aku ikutan gitu ya, kenapa ya, aku juga nggak tahu. Tahu-tahu waktu itu aku ditunjuk sama teman satu kelas namanya Bambang, shout out to Bambang. Jadi aku sama Bambang ditunjuk untuk gabung sama yang lain. Jadi waktu itu anggotanya tuh dari kelas 1 sampai kelas 3, karena aku masih kelas 1 ya, masih kelas 10, jadi yang paling muda gitu ya. Jadi ya yang ngikut aja waktu itu, karena SMA aku kan di SMA 6 ya kan. Jadi ya waktu kelas 1 kan memang kita belum kenal banyak banget sama kakak-kakak kelas, dan kamu kita disini jadi banyak kenalan, jadi kayak para peserta PDT gitu. Jadi saling mengenal satu sama lain gitu ya. Tapi aku nggak tahu kenapa alasannya aku ditunjuk jadi salah satu anggota PDT gitu. Kalau nggak salah mungkin karena mungkin aku aktif ya sama Bambang. Mungkin aktif di dunia kepramukaan mungkin di waktu kelas 1. Padahal aku juga nggak ngapa-ngapain gitu, cuman nggak tahu kenapa kok dipilih sama si pembina pramuka waktu saat itu. Kemudian karena aku nggak tahu gimana sistem PDT bagaimana, ya udah yang penting kan packing aja. Terus aku bikin kayaknya aku bawa ransel yang besar tuh, yang 15 liter ya. Terus iya banyak keperluan di situ. Terus udah berangkat aja, dan ternyata sangat memorable sekali, sangat
memorable, tapi kalau aku pengen ngulang deh. Kayaknya enak jalan kaki gitu. Jadi PDT itu apa? PDT itu adalah kegiatan yang mengharuskan kamu jalan kaki gitu. Gak boleh naik yang lain selain jalan kaki. Terus di situ kamu harus mengaplikasikan semua materi pramuka yang pernah kamu dapat gitu ya. Kayak misalnya di pramuka kan kita belajar sandi, kita belajar apa semapur, kita belajar apa mengikuti petunjuk di jalan gitu kan, kayak ada yang dibikin-bikin gitu. Terus ada kayak pelatihan P3K, terus apa ini macam-macam, banyak banget kegiatannya, dan yang pastinya berkemah juga. Terus juga ada acara-acara sembilan-sembilannya kayak teater, kayak debat apa gitu, macam-macam sebenarnya. Fotografi juga ada perlombaannya seperti itu. Jadi kayak kalau pernah nonton The Amazing Race ya seperti itu, cuman di sini nggak naik apa-apa, cuma jalan kaki. Terus masing-masing pos itu ada lomba-lomba tertentu. Terus sampai di base camp juga ada lomba tertentu. Dan waktu 2004 itu ada 5 etape, maksudnya etape itu 5 hari. Jadi dalam waktu 5 hari kita harus menempuh jalur yang sudah ditentukan oleh panitia waktu itu. Dan jalurnya tuh wa'udzubillahi min dzalik gitu ya, amazing banget, gila deh tuh. Itu pengalaman ikut ini tuh benar-benar gila dah. Aku juga baru pertama kali tuh yang jalan kaki yang benar-benar sampai kakiku itu sampai, tahu kan yang kapalan tuh ya, ada kayak apa ya, gelembung putih gitu banyak gitu. Jadi kayak saking kita jalan terus jadi kayak melepuh gitu, cuman tuh isinya air gitu. Kalau ditunjuk-tunjuk itu apa disentuh-sentuh gitu tuh nggak sakit, cuman kayak ada airnya gitu loh. Nah itu hampir semua sih peserta PDT semuanya hampir kena begituan. Selain mungkin yang lain-lain kayak tahu sendiri lah kalau nggak mandi 5 hari bagaimana rasanya, karena belum tentu kita dalam saat itu sampai di base camp gitu ya. Jadi aku juga kemarin sempat baca blog salah satu temanku yang dulu pernah menuliskan tentang cerita PDT, namanya Tias. Nggak tahu ya, aku dapat aja dari temanku yang lain. Jadi aku merasa wah kok kayak seru kalau diulang lagi perjalanan tersebut. Tapi kan emang enaknya bareng-bareng. Jadi mekanismenya adalah kita semua dikumpulkan di waktu itu di AAU, di pabrik gulai Wonocatur itu ya. Di AAU itu kita dikumpulkan semua SMA di situ. Terus kemudian kita dilepas untuk menyusuri rute sebenarnya, mengikuti apa namanya yang dia. Jadi ada dari panitia itu juga yang jalan kaki, dia di depan terus. Fungsinya itu biar kita ngikutin mereka. Cuman kadang-kadang kan kita ada yang lelahan lah, ada yang mampir ke kios lah, ada yang mampir kemana macam-macam. Dan itu membuat banyak yang ketinggalan gitu. Dan kalau yang ketinggalan nanti akan dijaring sama panitia gitu. Nah, yang di rute hari pertama itu adalah hari pertama adalah dari AAU dari Museum Dirgantara Mandala itu kita ke arah Bukit Patuk. Jadi itu Bukit Patuk yang sampai Bukit Bintang itu kita daki gitu ya, tapi yang dari ujung yang sebelah sana, jadi kayak lebih jauh gitu. Terus nanti kita sampai ke menara pemancar itu di atas, menara pemancar SRCTI, JTV, Indosiar itu kan ada kan di atas. Nah itu kita sampai sana, tidak dekat sama Langkren sebenarnya. Terus nanti finishnya adalah di lapangan Ngunut.
Ngunut itu di dekat Wonosari kota sana. Itu sangat wow. Total perjalanan itu kalau nggak salah dulu aku pernah lihat itu sekitar 25 kilo 25 sampai 35 kilo, aku lupa berapa, cuman aku pernah lihat ini 25 kiloan sih, 25 sampai 35 lah sekitar itu, aku lupa. Dan memang amazing sekali. Dan apa yang terjadi padaku, awalnya kita ya santai-santai aja kan, namun juga anak-anak SMA kan, stasis tuh santai, tahu sampai bawah Bukit Patuk itu udah ini ya, udah sore gitu, udah sore, padahal kan harusnya sore itu kita nyampe ke base camp udah, tapi kan nggak mungkin lah karena pelepasannya jam 10, sekitar siang hari baru dilepas gitu kan, nggak tahu deh, aku lupa, atau jam 8 ya dilepas ya. Pokoknya sampai di bawah bukit itu sudah sore. Terus entah kenapa yang paling susah adalah naik bukitnya. Naik Bukit Bintang di tahun 2004 itu gila-gilaan. Kenapa? Karena hujan. Bayangkan, licin banget. Jadi semuanya adalah lumpur-lumpur, pasir-pasir itu. Dan kita harus naik, jalannya naik ke arah menara pemancar. Itu medannya sumpah susah banget. Hampir semua ini nyerah di situ lah ya kalau nggak salah. Banyak banget yang masih ketinggalan waktu itu. Dan maghrib itu bener-bener karena saking susahnya itu dan nggak berhenti hujannya, jadi aku sampai berteduh di sebuah masjid di tengah-tengah antara bukit itu. Di situ ada masjid, aku lupa namanya. Yang pasti kelompokku terpecah jadi banyak segmen. Ada yang udah di depan sekali, ada yang masih di tengah, ada yang di tempatku, ada yang masih di belakangku gitu ya. Jadi apa ya, itu perjuangan naik bukit itu, namanya adalah Bukit Ngororo. Itu gila-gilaan dah. Itu bikin benar-benar, waktu itu aku masih belum terlalu kram banget gitu ya. Jadi memang langsung benar-benar capek banget waktu itu. Dan mau nggak mau kita nggak bisa melanjutkan perjalanan karena yang ngapain kita jalan-jalan malam-malam gitu kan. Yang ada kan belum hujannya juga belum selesai, takutnya kan nanti kan licin atau kenapa dan teman-teman begitu. Jadi akhirnya kita sama semua orang-orang lain dari SMA lain itu pada berteduh di masjid, dan kemudian kita tidur di masjid, di emperan masjid gitu sampai jam 4 pagi. Jadi habis subuh itu kita lanjutin perjalanan lagi sama satu tim. Setelah kita mengumpulkan lagi timnya, kita lanjutin perjalanan sampai ke menara pemancar. Itu ternyata cukup jauh, nggak deket ternyata sekitaran 2 kiloan gitu. Tapi menarik sih. Menarik memang. Dan habis itu kita diangkut pakai truk yang nggak manusiawi gitu. Kita diantar sampai ke lapangan ngunut di Wonosari kota gitu. Jadi PDT itu tidak, untuk jalur serangan umum 1 Maret ini benar-benar gila, diakuin deh, benar-benar gila. Kita benar-benar secara fisik itu benar-benar dilatih sampai nggak bisa ngapa-ngapain lah. Ini baru hari pertama ya, belum hari kedua, ketiga, dan keempat gitu ya. Tidak bisa berkata-kata lah. Jadi itu baru hari pertama, nanti habis ini aku lanjutin lagi ke hari kedua, nanti ke dan keempat dan seterusnya.
biar nggak lama videonya. Oke, aku potong di sini dulu.